Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ada yang baru nih di channel YouTube Manpeka Jombang. Apa itu? Yaitu Manpeka Podcast Live. Jadi Manpeka Podcast Live ini yaitu salah satu proker dari divisi tarbiyah. Nah, yang dinaungi oleh Oshas dan berada di lingkungan Ma'had Manpeka Manpat Jombang. Nah, hari ini yang akan memandu jalannya podcast ini yaitu saya Muhammad Fajar Fadila dari kelas 12 PK1, dan tentunya saya tidak sendirian. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Irwan. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah bi khair. Nah, seperti apakah jalannya podcast ini? Mari kita saksikan bersama. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perspektif pendidikan akhlak dalam perspektif santri. Nah, akhlak, membahas tentang akhlak nih Ustaz. Ini sangat menarik Ustaz, karena akhlak ini adalah sesuatu yang aktual menurut saya Ustaz. Ya, Karena betul. semakin berkembangnya zaman, semakin zaman itu modern, maka kebutuhan seseorang, kebutuhan suatu zaman tentang akhlak itu semakin berkembang Ustaz. Ya. Nah, dalam pandangan Ustadz itu apa pengertian akhlak dalam Islam dan bagaimana akhlak dapat mengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Terima kasih. Akhlak sebenarnya ini ada beberapa penjelasan ataupun yang mendefinisikan ya sedikit berbeda. Kita ambil salah satunya saja, misalnya komentar dari Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu mengatakan akhlak atau adab, ya, ini suatu keterangan kesediaan jiwa yang relatif tetap sehingga bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang langsung dengan tanpa adanya berpikir panjang. Itu namanya akhlak. Mestinya di dalam akhlak tersebut ini masih di dalam bingkaian atau rangkaian akidah-akidah syariat agama Islam. Oleh karena itu, di dalam akhlak ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan pertama itu tujuan tertinggi yang merujuk pada kedudukan manusia yang menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini selaras dengan firman-Nya Allah di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang manusia ini diciptakan hanya untuk beribadah. Begitu pula dengan jin juga. Untuk yang kedua, ini tujuan perantara, di mana dengan teraihnya tujuan tersebut bisa mengantarkan terhadap tujuan yang utama, ya, dengan cara melakukan hal-hal yang baik misalnya, ataupun ibadah-ibadah dan lain sebagainya, ya, sehingga hal-hal tersebut bisa menjadikan diri ini menjadi insan yang mulia, insan yang muttaqin. Jadi dari situ bisa kita simpulkan, bisa kita ambil benang merah. Jadi akhlak itu dalam jiwa, kesediaan jiwa untuk melakukan kebaikan. Nah, ini dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan ataupun kegiatan baik ubudiyah ataupun yang non-ubudiyah, sehingga bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut ini memiliki akhlak yang mulia. Gitu. Jadi akhlak ini itu bisa dikatakan bahwa sudah bawaan dari diri seseorang gitu. Bukan menjadi bawaan,
akan tetapi akhlak ini nanti bisa kita pupuk. Makanya di dalam pondok pesantren ini sebagai lembaga yang memang dari zaman dulu bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah berdiri pondok pesantren. Ini sudah terbukti bisa menelurkan santri-santri yang nantinya hidup di dalam masyarakat yang bisa berpengaruh dan memperbaiki akhlak bangsa Indonesia ini. Yang juga sering saya lihat di platform-platform media itu bahwa sering gitu kiai lewat dan santri-santrinya di pinggir jalannya kiai tersebut, dan apakah hal tersebut akhlak yang diajarkan ketika kita di pesantren gitu? Iya, sudah jelas. Karena di dalam pesantren itu kan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan juga yang berlandaskan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dari Rasulullah itu ada para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in, dan juga diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Oleh karena itu di dalam pondok pesantren ya dengan sewajarnya ya memang seperti itu, karena memang benar-benar secara real mempraktekkan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Nah, apa sih Ustaz perbedaannya akhlak santri dan akhlak non santri? Kayak orang yang misalnya sekolah di MAN sini, ada yang sekolah dan sekalian mondok, dan ada yang sekolah tapi dia juga di rumah nggak mondok. Apa yang membedakan akhlak santri dan non santri? Untuk yang membedakan itu jelas kalau kita mengambil ya, kita berpikir secara logika. Di dalam akhlak ini bisa kita bentuk ini dari beberapa aspek. Tidak hanya kita melihat itu dalam satu aspek saja. Jadi ada hal-hal yang memang bisa berpengaruh terhadap akhlak seorang siswa ataupun generasi muda. Misalnya akhlak itu kan bisa terbentuk dengan adanya orang tua yang memiliki budi pekerti yang baik, orang tua yang cukup kasih sayangnya, kemudian orang yang selalu memperhatikan anaknya, sehingga ketika orang tua tersebut ini tidak mampu memberikan contoh yang baik, maka bisa jadi anaknya ini akan mengikuti orang tuanya. Apalagi misalnya kasus-kasus seperti broken home, kemudian orang tua yang memang sibuk untuk mencari ma'isyah atau pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya ya pondok pesantren ini sudah bagus ya untuk mendidik anak menjadi santri-santri yang memang berilmu sekaligus memiliki akhlak yang mulia. Ya, begitu pula kan juga ada faktor lingkungan, itu penting. Ya, misalnya gini, lingkungan di pondok pesantren yang jelas itu berbeda dengan lingkungan umum. Ya, karena memang kalau di dalam komunitas pesantren ini lapisannya, misalnya mulai dari elemennya santri, kemudian kita melihat ada pengurusnya, ada dewan asatidnya. Nah, ini komunitasnya sudah beda. Oleh karena itu ketika anak ini di masyarakat umum yang tidak di pondok pesantren kan, kemudian lingkungannya ini banyak yang melakukan kejelekan atau hal-hal yang tidak baik, sehingga anak tersebut gampang dan mudah sekali untuk terkontaminasi dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Apalagi orang tuanya sibuk, kurang perhatian dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya sudah terbukti pondok pesantren itu sebagai lembaga yang memang mampu untuk mencetak santri-santri yang berakhlakul karimah. Jawaban yang sangat membuka cakrawala saya tentang akhlak yang ada di pondok pesantren. Dan jawaban Ustadz ini juga sejalan dengan apa yang didawakan oleh Yai Salam tadi pagi ketika kita ngaji Bidayatul Hidayah, bahwa semua lapisan tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini semuanya nggak berani Ustaz untuk membatasi anak-anaknya itu untuk menggunakan gadget. Tapi cuma pondok pesantren dari awal, dari dulu, dari sebelum Indonesia merdeka itu
udah berani untuk membatasi anak-anaknya untuk memakai gadget. Jadi sungguh Masya Allah lah pondok pesantren ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjutnya, Iya. Saya ada tawaran Ustaz. Ya, tawaran Ustaz, gimana? mau kopi apa es teh? Ya, jika tidak keberatan, kopi saja. Oh, kopi. Betul. Kalau Ustaz biasanya minum kopi itu kopi saset apa kopi ngeracik sendiri? Oh, kalau saya itu beda-beda Oh, beda. tempatnya, tergantung tempatnya. Yang tempat. Ya, kalau di rumah asal saya, ya ini kopinya nggak ada kopi-kopi bubuk yang ditumbuk sendiri, adanya itu kopi saset. Oh, kopi saset. Berhubung saya ini mulai dari lulus SMP, kemudian saya dipondokkan sampai sekarang ini, ya saya masuk di pondok pesantren itu di tahun 2002. Ya sampai sekarang ini, dan di daerah sini rata-rata kan kopinya kopi Saset. kopi bubuk, Oh. malah kopi bubuk. Makanya ya sekarang ya kopi bubuk itu. Tapi ya nggak setiap waktu. Ya. Ustaz udah mondok 2002, saya belum lahir. Oh, belum lahir ya. Itu saya dari sekolah SMP dulu. Sebenarnya saya itu kan dulunya kepengen meneruskan di SMK. Karena saya itu seneng dengan dunia elektronik. Tapi orang tua saya, karena orang tua saya itu memang punya keinginan. Dulu ayah saya itu kepengen mondok, beliau itu hanya mondok beberapa tahun, nggak sampai lulus. Kemudian mbah saya itu meninggal, akhirnya itu boyong pulang untuk membantu perekonomian keluarga. Karena waktu itu ayah saya itu punya 9 bersaudara. Makanya nggak sempat mondok, akhirnya saya sebagai cita-cita beliau kepengen mondok yang belum sampai lulus, akhirnya anak-anaknya ini diarahkan untuk di pondok pesantren. Ustadz ini berapa saudara dari ayah? Saya ada 4 saudara, termasuk saya yang anak yang nomor 2. Nomor 2. Yang sering saya dengar itu kalau di kelas Ustadz sama kakak Ustadz biasanya yang di pondok. Iya, karena waktu itu selisih umurnya hanya 3 tahun. Namun kakak saya itu kan dulu sekolahnya itu telat 1 tahun. Makanya kalau angkatannya itu di atas saya 2 tahun. Makanya sering dulunya satu pondok. Saya pertama kali mondok, kemudian saya itu dipindah, kemudian yang terakhir yaitu saya di Pondok Al-Falah Ploso, itu sudah sama kakak saya. Oh, bareng ya? Ya, bareng. Nah, itu ada cerita menarik nih guys. Jadi Ustadz Irwan ini pernah cerita di kelas gitu, tentang alfiyah gitu, ngatamin alfiyah itu, yang kata Ustadz, janganlah kamu membanggakan orang lain, tapi banggakanlah dirimu, karena kamu bisa melakukan hal itu tentang yang Iya, karena waktu itu kan kakak saya khatam alfiyah itu nggak ada 1 tahun, Pak. Ya kira-kira kayaknya ya sekitar 10 atau 9 bulanan. Ya, kakak saya sudah khatam, waktu itu saya baru mau ke pondok. Ya, jadi saya itu ya ketika itu saya ke pondok ya bareng sama kakak saya. Karena ya jujur kami itu kan dari keluarga yang biasa, artinya bukan dari keluarga yang perekonomiannya itu menengah ke atas, yang mau apa itu tercukupi, tapi dari keluarga yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita juga berpikir, jika kita tidak serius di pondok pesantren, maka akan menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Di pondok saya itu kan ketat. Ketika memang dalam target hafalan ataupun target nilai ini tidak memenuhi, ya tidak naik kelas, akan mengulang. Oleh karena itu dari keterbatasan keluarga, ya dikatakan menengah ke atas ya tidak, dikatakan paling bawah ya juga tidak. Jadi kita itu
sadar diri. Ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita itu harus lulus sesuai dengan target, kemudian bagaimana caranya kita harus bisa membanggakan orang tua. Karena dalam prinsip kami, dalam keluarga kami itu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para masyayikh, ya, saya masih ingat dawuh-dawuhnya kiai saya, namanya asyarafu itu bil akhlak, laisa bil akhlak, laisa bin nasab. Jadi keutamaan atau kemuliaan itu ya dari akhlak, dari apa yang telah kita lakukan dengan norma-norma agama yang baik, kemudian bersosial yang baik, ya, bukan dari keturunan. Kalau kita mengandalkan keturunan, ya mungkin ini tidak adil bagi semuanya, karena memang tidak semuanya orang itu memiliki keturunan yang baik. Ya, terlepas dari itu, tetap dalam diri saya, orang yang paling saya banggakan, yang paling saya sayangi adalah kedua orang tua. Meskipun beliau itu biasa, tetap beliau adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan saya. Ya. Luar biasa. Setelah mendengar kisah dari Ustadz ini, semakin teringat saya pada makalah di kitab Ta'lim Muta'alim, Khazainul Minan ala Qanatiril Mihan. Ya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan setelah kamu melakukan kesusahan-kesusahan terlebih dahulu. Ya, betul. Dan ini juga banyak sebenarnya, bahkan di dalam bait Imriti kan ada, ya kan? Ya. Nah, makanya waktu muda ini ya kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita sia-siakan, akhirnya nanti di waktu tua kita akan menyesal. Makanya di dalam Alfiyah kan ada syairan, ala laita syababa ya'udu yauman fa'ukhbiruhum bima fa'alal masyibu. Jadi pengandaian saja dari orang yang sudah tua, ya, andai kata waktu mudaku kembali lagi, kan ini tidak mungkin. Ya, maka saya akan menceritakan apa yang telah terjadi di masa tua. Artinya ya penyesalan. Ya sebelum itu ya kita untuk berbenah diri, kita berpikir bagaimana caranya untuk lebih baik ke depannya. Dengerin tuh semuanya ya, yang masih pada muda nih. Ya. Baik lagi Ustaz, ke pertanyaan nomor 3, makasih Ustaz tentang motivasinya. Ya. Bagaimana sih santri mengatasi konflik yang terjadi di pesantren itu secara akhlaki? Karena tuh akhir-akhir ini tuh ada contoh kasus itu yang terjadi baru-baru ini, maraknya pencabulan di santriwati. Misalnya ada seorang ustadz ngajar di asrama putri. Ya. Nah itu kadang-kadang ustadznya itu nggak bisa mengontrol. Ya, oleh karena itu gini, memang bukan akhir-akhir ini, sebenarnya itu sudah ada ya beberapa tahun yang lalu, ada di berita-berita. Oleh karena itu kita itu harus menyikapi dengan bijak dan benar. Jangan sampai kita hanya memandang itu pondok pesantren lantas kita lindungi ketika ada kebatilan. Itu kan tidak boleh. Jadi tetap kita sesuai dengan ilmiah, dengan norma-norma agama dalam menyikapi hal tersebut. Oleh karena itu misalnya Imam Zakaria Al-Ansori, beliau itu mengatakan ilmun bila adabin kanarin bila hatobin wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Beliau mengatakan yang namanya ilmu tanpa adab itu seperti halnya api tanpa kayu bakar. Apakah bisa api itu hanya berkobar sendirian tanpa adanya? Ya. Kemudian adab ataupun akhlak tanpa adanya ilmu itu seperti halnya roh tanpa jasad, tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu antara ilmu dan juga adab ini saling berkaitan. Makanya tidak bisa namanya ilmu ataupun namanya adab itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ilmu, harus diilmuni.
Oleh karena itu di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab itu Imam Nawawi berkata, tidak akan cukup ibadah-ibadah yang dilakukan dengan sekedar bentuk-bentuk ketaatan, akan tetapi mewajibkan, mengharuskan hal tersebut harus sesuai dengan norma-norma, dengan kaidah-kaidah syariat. Oleh karena itu jangan sampai seperti halnya santri ini buta dengan ilmu. Makanya di dalam pondok pesantren, apalagi di asrama ManPK 4 Jombang ini ya, ini saya tahu betul dan saya melihat sendiri, bukan hanya ilmu-ilmu akhlak saja, tapi juga ada ilmu-ilmu penunjang. Supaya apa? Supaya para santri ini waras, ya, bisa berpikir dengan benar, tidak hanya dengan label adab, akhlak. Meskipun itu adalah hal yang batil atau haram, wajib kita taati. Kita wajib untuk menolak karena hal tersebut adalah hal ingkar atau hal batil. Makanya ya ketika ada hal tersebut, ini bisa menjadi koreksi. Menjadi koreksi bagi semua pondok pesantren khususnya untuk lebih selektif dalam memilih misalnya para ustadznya, para asatidhnya. Karena apa? Karena jika tidak selektif, ini akan memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk. Oleh karena itu, para ustadz, ustadzah, kemudian para pengasuh ini sangat berperan penting di dalam dunia pesantren. Ya, terutama pesantren ini sebenarnya ini kan sudah komplit. Ya kan? Dalam pesantren sebenarnya sudah komplit. Dan sudah diakui sejak dulu. Makanya dalam metode pondok pesantren ini saya lihat ya sangat-sangatlah bagus. Bagus sekali. Misalnya dalam metode dalam pendidikan akhlak pondok pesantren itu menerapkan metode keteladanan dari para kiai, para pengasuh, masyayikh, para asatidnya, ustadzatnya. Ini memberikan contoh yang real sehingga para santri ini mampu tertarik ke situ, ya, mampu tertarik untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan norma-norma agama yang sesuai. Kemudian ada metode pembiasaan. Ya, mungkin kamu sudah paham karena kamu juga menjadi santri. Ya, pembiasaan ini di dalam pondok pesantren memiliki beberapa aturan sehingga santri-santri yang baru ini bisa melihat kakak kelasnya, melihat lingkungan pondok pesantren yang mengedepankan akhlakul karimah dengan norma-norma yang benar, sehingga para santri-santri baru ini juga akan tertarik dan juga ada motivasi untuk melakukan kebaikan. Begitu pula ada lagi, ya, ada metode pembelajaran ilmu akhlak, ya kan? Contohnya? Ya, contoh misalnya pembelajaran ilmu akhlak ini ada yang khos atau khusus yang memang membahas tentang akhlak. Misalnya ada kitab Ta'limul Muta'alim, kemudian ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kemudian ada kitab Wasoya dan lain sebagainya. Atau kitab yang di dalam pembahasannya ini masih universal, cuma mengandung norma-norma akhlak sebagai penunjang dan kesempurnaan akhlak. Misal kitab fikih, kemudian ada tafsir Al-Quran, kemudian ada hadis dan lain sebagainya. Ini untuk mengompliti dari ilmu akhlak yang telah dibahas di dalam kitab-kitab yang spesifik untuk pembahasan akhlak. Nah, ini makanya ada beberapa metode. Itu pun ada metode yang lain. Misalnya metode pemberian nasihat. Namanya orang kan jelas, kadang itu lupa. Kadang santri itu ada yang nakal misalnya. Oleh karena itu sering sekali kita dengar
para masyayikh, para kiai, kemudian para ustadznya ini memberikan nasihat kepada para santrinya. Dan santri ini mestinya ini lebih mengena karena apa? Beliau-beliau itu melakukan hal tersebut. Coba kamu lihat di luar dari pondok pesantren, ya. Ini kan banyak sekali yang hanya mampu untuk berbicara, tapi untuk pengamalan ini kan masih kurang. Oleh karena itu orang yang dinasihati secara psikologi ini mestinya kurang. Beda dengan yang menasihati ini benar-benar melakukan. Ya, itu bedanya. Ya. Insya Allah. Dari yang tadi dijelaskan Ustadz itu saya tarik kesimpulan bahwa santri itu nggak bisa cuma modal akhlak dan adab doang, juga dibarengi dengan ilmunya. Nah, makanya di Manpeka Jombang kan ada salah satu tunjangan namanya takhasus diniyah. Oh, bagus. Nah, ini juga salah satu pengajar di takhasus diniyah kita. Dan juga ini ada salah satu yang sering saya dengar itu kata-kata bahwa ija'al ilmaka kal milhim gitu. Wah, ada buka kaddaqiqin. Jadikan ilmumu seperti garam dan jadikan adabmu seperti tepung. Jadi misalnya kita bikin ote-ote, nya itu tepungnya 4, garamnya 1. Jangan kebalik, rasanya malah lebih enak. Ya. Ya, bagus, karena kadang ya banyak sekali ungkapan-ungkapan yang kadang kita itu salah paham, yang di dalam pemahaman beberapa orang itu mengatakan akhlak bisa berdiri sendiri kan, kayak gitu kan. Sebenarnya kan tidak mungkin. Akhlak itu pasti disertai dengan ilmu. Cuma ketika ada dalil ataupun maqalah ulama yang menjelaskan tentang akhlak, pasti akan ada penekanan yang khusus, yang lebih utama tentang akhlak itu. Jadi secara bahasanya seperti itu. Ya, misalnya kita melihatlah ada di dalam hadis. Kadang Kanjeng Nabi ketika ditanya sahabat tentang amal yang paling mulia, ya beliau itu menjawab adalah sholat tepat waktu. Sholat wala waktu. Ya, tapi ketika ada sahabat yang lain, beliau itu menjawab birrul walidaini. Ini juga menempatkan pada siapa yang diajak bicara. Artinya bukan berarti hanya satu saja, akhirnya nanti kan kayak benturan dengan hal yang lain. Nah, makanya ini dengan melihat pada kontekstualnya, harus melihat pada kondisi tersebut. Ya, begitu pula tentang akhlak. Makanya akhlak itu kan ya nggak mungkin. Ya, umpamanya tanpa ilmu itu kan nggak mungkin. Misalnya kamu senyum-senyum, senyum adalah at-tabasum, itu ibadah. Kemudian ada santri putri lewat, kamu senyum-senyum. Nah, apakah ini dinilai ibadah? Nah, ini salah. Oleh karena itu, ya, akhlak itu harus ada imbangan dengan ilmu. Makanya Imam Nawawi ya jelas, jangan hanya dengan bentuk ataupun bungkus ketaatan, tapi harus sesuai dengan realnya syariat, agar ibadah yang dilakukan orang tersebut ini benar. Itu. Monggo Ustaz, kopinya diminum dulu. Oh ya. Masya Allah. Masya Allah. Cuma ini wawasan jawaban-jawaban dari sini sangat membuka cakrawala saya, sangat membuka pengetahuan saya lebih banyak tentang akhlak. Kalau bisa saya ibaratkan, masyayikh yang ada di pondok pesantren ini bagaikan itu sungai-sungai. Jadi Rasulullah itu mata airnya, dan sungai-sungai tersebut para masyayikh dan para kiai-kiai. Nah, kita para santri ngambil secuil dari sungai tersebut. Jadi itu semua akhlak yang baik itu dari Rasulullah turunnya kepada guru-guru kita, teladan-teladannya dari mereka, dan kita nih santri tinggal nyuil doang. Jangan malas ya para santri nih, dengerin. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Bagaimana akhlak dapat membantu santri dalam menghadapi tantangan kehidupan modern dan globalisasi yang sekarang ini?
Iya, ini kalau kita melihat urgensi tentang akhlak yang ada di era globalisasi, ya, modernisasi dengan gempuran-gempurannya, kemudian dengan adanya moral yang tidak baik yang dilakukan oleh generasi-generasi penerus bangsa. Ini sebenarnya kan memprihatinkan. Oleh karena itu, di program pemerintah itu kan ada pendidikan karakter, ya kan? Ya, artinya sebenarnya di dalam pondok pesantren tidak ada peraturan pemerintah tentang pendidikan karakter, itu sudah dilakukan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwasanya pondok pesantren ini adalah lembaga yang memang mengamalkan, kemudian mengawal ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah yang memiliki ciri khas, misalnya seperti tasammuh, tawasud, tawazun, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Sehingga para santri ini dibentuk dan digembleng setiap hari untuk memiliki budi pekerti yang baik, memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga ketika mereka ini pulang ke rumah masing-masing, mereka ini mampu untuk membawa tradisi yang ada di pondok pesantren untuk ditularkan kepada para masyarakat. Ini. Oleh karena itu, ya jangan ragu, apalagi di MAN 4 Jombang ini ada program MAN PK, ya, yang diasramakan khusus Hasbullah Said, ya, kalau iya kan, benar kan? Nah, ini di bawah naungan, ya, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Nah, ini mungkin bagi para bapak ibu yang ada di rumah misalnya, yang masih ragu dengan anaknya mau dimondokkan atau tidak, kadang kan seperti itu. Ya, oleh karena itu nggak usah ragu. Karena saya yakin dalam pondok pesantren ini sebagai alternatif yang sangat jitu untuk menangani krisis moral. Gitu. Cacat moral juga? Iya, semua. Nah, Masya Allah sekali tadi jawaban dari Ustadz, sangat membuka hati kita, sangat membuka pikiran-pikiran kita. Nah, di MAN PK Jombang ini ada salah satu divisi yang memprakarsai ini, ya, memprakarsai ini, dan mereka itu berjuang di dalam melakukan dakwah-dakwah di era modern dan globalisasi ini. Contohnya yaitu divisi tarbiyah yang melakukan hal seperti ini. Tepuk tangan dulu dong, guys. Dan mereka juga kadang-kadang membuat dakwah di era modern dan globalisasi ini melalui snapgram story gitu, Instagram story, WhatsApp story gitu. Jadi melalui media sosial. Media sosial ya. Ya bagus, ini sangat, ya, saya sangat mendukung sekali, karena memang dengan perkembangan zaman ini saya masih ingat sekali dengan makalah yang mengatakan jangan engkau itu mendidik anak-anak kalian sesuai dengan zamanmu, tapi didiklah sesuai dengan zaman mereka. Artinya gini, kita sekarang dengan orang tua sejak di zaman dulu ini mestinya kan berbeda. Dulu belum ada ya smartphone dan lain sebagainya. Sekarang anak kecil itu sudah pegang smartphone, ya, sudah pegang media sosial. Oleh karena itu dakwah itu ya tidak hanya tertentu pada face to face untuk menyampaikan bertemu langsung, ya tidak harus, tapi bisa lewat media sosial. Makanya ya saya mengapresiasi dengan bagus sekali divisi tarbiyah yang ada di MAN PK MAN 4 Jombang ini. Syukran kasiran Ustadz atas jawaban-jawabannya, dan yang Ya, terakhir, sama-sama. apakah ada yang ingin disampaikan kepada para
penonton yang ada di rumah, entah alumni atau santri yang melihat sekarang gitu. Silahkan. Ya, dari apa yang telah kita bahas tadi, ini ada intisarinya, yaitu jangan sampai kita ragu dengan pendidikan akhlak, tentang keilmuan juga di dalam pondok pesantren. Insya Allah santri-santri bisa menjadi orang-orang yang ilmiah amaliyah ilmiah, dan berakhlakul karimah. Ya, makanya nggak usah ragu, apalagi alumni. Ya, alumni itu paling penting, itu aset utama. Ya, jadi alumni memiliki anak, ya harapannya sebagai penerus, ya, untuk melestarikan, ya, pondok pesantren ini. Itu. Terima kasih kepada Ustadz Irwan sebagai narasumber kita hari ini dan semua tim dan kru yang bertugas. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan dipertemukan dengan episode kita seterusnya. Kesyukuran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jelek banget. Tarik nafas. Oh, itu enggak. Iya, udah itu masalah. Alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini, dan kesimpulan saya pada hari ini yaitu jangan ragu bahwa ayah atau ibu yang ada di rumah untuk menaruh anaknya untuk mondok, salah satunya di Iman PK Jombang yang bernaung di dalam Yayasan Mambaul Ma'arif. Terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya dan sama-sama. Dan juga terima kasih atas semua kru yang bertugas di sini. Kopi belum saya minum. Saya minum kopi dulu. Ya. Jangan terlalu lama lagi. Langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.